Halo, selamat datang di episode pendidikan podcast Sapa Tangerang Gemilang. Podcast ini hadir sebagai ruang bincang inspiratif yang menyuarakan program, semangat, dan capaian Kabupaten Tangerang menuju daerah yang cerdas, maju, dan gemilang. Saya Prima Saras Puspa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Sebuah momen reflektif yang mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, pagi ini kami mengundang Bapak Cucu Saifullah SPDI selaku Ketua PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tangerang. Selamat datang Pak Cucu di podcast Sapa Gemilang. Hari ini Hari Pendidikan ya Pak Cucu ya. Betul. Sebelumnya untuk lebih mengenal lebih dekat dengan Pak Cucu, boleh kita saling sharing dan menyampaikan siapa sih Pak Cucu ini gitu ya. Mangga silahkan Pak Cucu. Bapak tuh sebagai PGRI apa sih Pak gitu? Terima kasih atas kesempatannya kami diundang Bu Kadis. Saya awal bertugas sebagai guru tahun 98 itu saya menjadi honor daerah, Bu. Honor daerah ketika kita masih bersatu ya, belum ada Kota Tangerang dan Tangsel, yang masih di Cikokol kantornya. Kemudian 2023 itu ada peningkatan status menjadi GBS, Bu, Guru Bantu Sementara, dan 2008 kami alhamdulillah diangkat menjadi ASN di Kabupaten Tangerang hingga kini. Kemudian dari tahun 1999 saya sudah mendapat mandat dari teman-teman kepercayaan menjadi sekretaris PGRI Ranting Pasir Nangka Kecamatan Tiga Raksa, kemudian menjadi sekretaris PGRI Cabang Tiga Raksa, kemudian menjadi sekretaris PGRI Kabupaten Tangerang selama 2 periode, dan saat ini saya didaulat oleh teman-teman menjadi Ketua PGRI Kabupaten Tangerang masa bakti 2025-2030. Berarti Pak Cucu nih dari awal banget ya, dari bawah banget ya mengenal PGRI merangkak dari bawah. Ini paling mendasar barangkali Pak untuk PGRI kaitan dengan Hari Pendidikan. Apa sih makna pendidikan menurut Pak Cucu nih selaku pendidik gitu ya? Apa sih maknanya yang harus kita ketahui gitu? Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sebatas seremoni yang diselenggarakan secara gebiar di pelosok negeri dengan berbagai perhelatan dan perlombaan, akan tetapi Hari Pendidikan Nasional bagi kami adalah momentum untuk merefleksikan tujuan atau hakikat tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu melahirkan generasi-generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pak, tantangan sebagai guru nih ya, tantangan dulu sama sekarang tuh apa sih Pak? Yang harus dibenahi dan harus disikapi lah di dunia pendidikan. Setiap masa pasti ada tantangan. Dulu ketika para pendahulu kami, tepatnya di era tahun 1912 ketika PGRI masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda, mereka memiliki tantangan tersendiri. Mereka harus memberantas kebodohan melalui perjuangan-perjuangan yang cukup ekstrim. Pada masa revolusi juga mendapatkan tantangan yang bersifat revolusioner
para guru tidak hanya harus mengajar, akan tetapi mereka juga ikut turut serta mengangkat senjata dengan para pejuang yang lain. Nah, semakin ke sini, para guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya sebagai pendidik, bukan hanya mereka bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada pendidik, kepada para siswa, akan tetapi lebih daripada itu, mereka harus merubah siswa yang secara fitrah sudah memiliki kompeten menjadi sebuah kompetensi. Ditambah lagi penanaman karakter, pengetahuan kearifan lokal dan lain sebagainya. Dan dewasa ini di era 4.0 bahkan menjelang 5.0 kita juga harus dituntut menguasai teknologi sebagai tool untuk mengembangkan pembelajaran. Gitu. Jadi sekarang perannya strategis karena bukan karena harus mendidik, tapi perkembangan zaman ya, Betul. mengikuti perkembangan zaman. Betul, betul sekali. Jadi jangan sampai kalah dari murid barangkali Pak ya. Ya, kadang-kadang kita ketika beli smartphone baru, kita minta diajarin sama anak juga kan. Artinya bagaimana ternyata murid-murid kita sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Dan ini tantangan tersendiri para guru. Nah, gitu. Kalau dari sisi peran PGRI, PGRI adalah suatu lembaga yang memenuhi profesi guru ya. Betul. Nah, perannya bagaimana Pak untuk yang ke guru-guru ini? Dari pengurus PGRI ke guru-guru. Tentunya PGRI sebagai organisasi profesi memiliki peran strategis di dalam meningkatkan mutu pendidikan. PGRI sebagai organisasi profesi, kami memiliki anak lembaga, Bu. Ini juga sebagai langkah strategis kami di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kami insya Allah dalam waktu dekat akan membentuk APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis. Di sana akan berkumpul guru-guru berbagai keahlian dan di klaster berdasarkan bidangnya masing-masing. Guru matematika, bimbingan konseling, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga akan segera membentuk SLCC, PGRI Smart Learning, PGRI Smart Learning Character Center. Jadi guru-guru yang memiliki kepiawaian dalam bidang IT yang dalam rangka mengembangkan model-model pembelajaran sebagai sebuah inovasi sehingga pembelajaran di kelas itu dapat terselenggara dengan efektif dan menarik, kita kumpulkan di sana di SLCC itu. Jadi PGRI Smart Learning Character Center. Jadi kita juga akan segera membentuk AGP, Asosiasi Guru Penulis. Luar biasa Bu Kadis, bahwa guru-guru di Kabupaten Tangerang itu ternyata banyak sekali memiliki penulis-penulis handal. Kita pernah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan menulis. Ternyata luar biasa, peminatnya sangat baik dan dalam waktu dekat juga kami akan segera matur kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk bekerja sama agar karya-karya para guru ini bisa disimpan di perpustakaan untuk dipersembahkan kepada masyarakat, begitu. Memang harus sama dan sejajar selaras dengan bidang lain ya. Betul, betul. Terus kalau dari sisi kearifan lokal Pak, guru kearifan lokal Tangerang nih, untuk anak-anak kita ini bagaimana nih Pak? Alhamdulillah Bu, kearifan lokal Kabupaten Tangerang sebagai wilayah urban dan Kabupaten Tangerang juga memiliki ragam budaya yang tidak kalah kompleksnya dengan wilayah lain. Pertama, salah satu contoh misalnya di daerah-daerah Pantura, di sana kita ada
pengenalan pencak silat ya. Itu kita masuk dalam ekstrakurikuler. Ada silat-silat yang berasal dari daerah Pantura, dan alhamdulillah banyak kejuaraan-kejuaraan dari anak-anak didik kita di dalam mengembangkan pembelajaran pencaksilat. Bahkan yang saat ini belum tergali secara maksimal, yaitu jika Betawi memiliki Beksi, Cingkrik, Bogor memiliki Cimande, Jawa Barat memiliki Panglipur, Cikalong. Ternyata Kabupaten Tangerang setelah coba kita bersama-sama diskusi dengan teman-teman PGRI di wilayah Kecamatan Rajeg, ada satu silat original asli yang dilahirkan oleh masyarakat Rajeg, yaitu silat tanjakan. Silat tanjakan. Silat tanjakan. Berarti yang di desa yang tanjakan itu ya, Pak? Mungkin desa ya. Tanjakan mungkin. Ini kami mendengar informasi dari para sesepuh di Kabupaten Tangerang, dan mungkin ini juga dapat dikembangkan oleh apa namanya, oleh oleh instansi terkait, dan insyaallah PGRI akan mencoba menyampaikan risetnya, Bu. Karena di PGRI ada bagian litbang, mudah-mudahan ini menjadi hasanah penambahan budaya kita gitu. Banyak lagi sih kebudayaan di Kabupaten Tangerang yang merupakan kearifan lokal yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum. Mungkin pendekatannya juga beda kali Pak ya. Kalau di Pantura kan kalau tidak salah kan bahasanya bahasa Jawa campur ya kan. Betul. Terus kalau di selatan tuh bahasa Betawi ya kan Pak. Kebanyakan Betawi ini. Betul. Inilah uniknya. Uniknya. Inilah. Jadi tidak ada satu kesatuan bahwa Tangerang nih bahasa Tangerang asli gitu kan, nggak bisa kan Pak, karena kita ada percampuran. Betul. Barangkali untuk memasuki ke situ ke arifan lokal di masing-masing wilayah mungkin juga harus ada pendekatan. Betul, kita ada klaster ya, klaster. Bahkan seakan-akan kita berada di persimpangan kebudayaan. Pantura yang lebih dekat dengan DKI kerap dengan budaya-budaya atau kultur ke-DKI-annya. Kemudian yang di wilayah pesisir sebelah barat dengan bahasa Jawa yang kulturnya berdekatan dengan Banten dan Serang. Dan sebagian besar Kabupaten Tangerang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Akan tetapi kami harapkan juga sebagai pendidik, sebagai pengajar, kita juga jangan lupa bahwa bahasa Sunda itu merupakan bahasa peninggalan leluhur kita, dan Allah ya, Tuhan yang Maha Esa memberikan takdir kepada kita. Ibu kota Kabupaten Tangerang didirikan, dibantu oleh kerajaan-kerajaan Sunda sampai kita kenang dengan ada lapangan Maulana, Yuda Negara, Arya Wangsakara, Jalan Arya Jaya Sentika dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan pesan bagi kita bahwa ada sesuatu di dalam Sunda itu bukan hanya sebagai bahasa, tetapi lebih luas lagi sebagai budaya yang harus digali oleh pendidik. Gitu. Kalau menurut Bapak nih, harapan Bapak ke depan dari pendidikan di Kabupaten Tangerang apa sih Pak? Harapan kami pertama, pendidikan lebih inklusif, lebih merata, dan harapan kami pendidikan dapat terselenggara untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi mereka juga harus memiliki kecerdasan emosional dan bahkan memiliki kecerdasan spiritual. Jumlah guru itu berapa ya Pak? Jumlah guru itu bergantung statusnya, Bu. Ya. PNS itu yang sudah ASN dan P3K itu kurang lebih mungkin 8 ribuan mungkin ya, 8 ribuan. Ditambah lagi dengan guru non ASN, luar biasa sih. Data yang tercatat di data kami saja
tetapi ini kami belum update data di PGRI, di SIK, Sistem Informasi Keanggotaan PGRI, ini mencapai 14 ribuan. 14 ribuan. Kami belum bisa menyortirnya karena ada transisi perubahan sistem di pusat gitu. Ya, berarti sumber daya guru sangat mumpuni dan banyak ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggerak perubahan dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang. Amin. Kaitan dengan program Bapak Bupati di bidang pendidikan yang hari ini kalau tidak salah di Hari Guru ini menggratiskan ya Pak ya? Betul. Sekolah gratis. Itu apa pandangan Bapak terhadap program Bapak Bupati kita? Itu hadiah terindah bagi masyarakat Kabupaten Tangerang di Hari Pendidikan Nasional ini. Pertama, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, dengan program sekolah gratis, ini akan sedikit meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ditimbul dalam PSB, ya, penerimaan siswa baru. Karena setiap tahun di semua jenjang sih, tidak hanya di Kabupaten Tangerang, penerimaan peserta didik baru setiap tahun ajaran baru itu selalu menjadi permasalahan tersendiri bagi kita. Dengan pencanangan sekolah gratis, insya Allah ini akan dapat ditekan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, alhamdulillah ya, bersyukur ketimpangan dan masalah itu bisa teratasi mungkin, dan Amin, salah amin. satu melalui sekolah gratis ini. Iya, Ya. amin. Sebelum kita tutup Pak, ada pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk guru di Kabupaten Tangerang ini? Pesan kami sebagai pengurus organisasi profesi guru, yang telah disinggung tadi, ada tantangan guru dari masa ke masa, bahwa guru bukan hanya sebagai otoritas pemegang kebijakan di kelas, guru juga bukan hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan terhadap peserta didik, guru juga tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, bahkan guru harus mampu menjadi fasilitator, harus mampu menjadi motivator, bahkan harus mampu menjadi pembimbing bagi peserta didik untuk menumbuhkan potensi yang dimiliki mereka. Karena potensi mereka, potensi peserta didik di kelas 1 kelas saja, ini sangat beragam. Ini keberagaman siswa ini juga menjadi tantangan tersendiri. Harapan kami di Hari Pendidikan Nasional ini, sahabat-sahabat guru semua dapat meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan profesionalismenya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu menuju pendidikan yang semakin gemilang di Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak Cucu atas kesempatannya yang baik hari ini. Semangat sebagai pengurus baru. Mohon doanya. Mudah-mudahan PGRI semakin gerakannya semakin cepat ya. Amin, membantu pemerintah dari sisi pemberdayaan guru-gurunya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu lain kesempatan. Terima kasih sebesar-besarnya dan mudah-mudahan atas pandangan dan semangat dan dedikasi Pak Cucu selaku Ketua PGRI di dunia pendidikan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua. Ya. Perbincangan hari ini sangat bermakna bagi podcast Sapa Tangerang Gemilang dan sekaligus menegaskan betapa pentingnya peran guru dalam membentuk masa depan generasi bangsa. Kami berharap Sapa Tangerang Gemilang dapat menjadi ruang inspiratif yang terus menyuarakan cerita-cerita positif dari Kabupaten Tangerang. Saya Prima Saras Puspa, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Tangerang. Tangerang semakin gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.